Di zaman modern, manusia hidup dalam satu ilusi kolektif yang nyaris tak pernah dipertanyakan, bahwa nilai diri dapat diukur dari pengakuan orang lain. Kita mengejar validasi dalam bentuk yang semakin beragam: angka, pengikut, tanda suka, pujian, jabatan, status sosial, dan pengakuan publik. Setiap hari, tanpa disadari, hidup kita diarahkan untuk tampil, dinilai, dan disetujui, seolah keberadaan kita baru sah ketika diakui oleh dunia luar. Namun Stoikisme, melalui konsep memento mori, berdiri, berseberangan dengan arus ini. Ia mengajukan satu pengingat yang sunyi, namun tegas. Engkau akan mati. Dan ketika kematian itu tiba, seluruh validasi yang selama ini dikejar akan kehilangan maknanya. Tidak ada pujian yang ikut terkubur. Tidak ada sorotan yang menembus liang. Yang tersisa hanyalah pertanyaan sederhana, namun kejam: apakah hidup ini sungguh dijalani dengan makna? Atau hanya dihabiskan untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Budaya kejar validasi membuat manusia modern terjebak dalam kecemasan kronis. Ketika pengakuan tidak datang, kita merasa gagal. Ketika perhatian berkurang, kita merasa tak berharga. Padahal Stoik mengajarkan bahwa penderitaan semacam ini bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari penilaian kita sendiri. Kita memberi kuasa pada opini eksternal untuk menentukan harga diri. Lalu heran mengapa batin kita rapuh dan mudah runtuh. Memento mori memotong akar ilusi tersebut. Ia memaksa kita melihat hidup dari sudut pandang akhir. Jika waktu kita terbatas dan memang demikian adanya, maka mengejar validasi menjadi aktivitas yang patut dipertanyakan. Mengapa menghabiskan hidup yang singkat untuk hal-hal yang tak bertahan lama? Mengapa menukar ketenangan batin dengan persetujuan yang sifatnya sementara dan mudah dicabut? Bagi seorang Stoik, hidup yang baik tidak diukur dari seberapa banyak ia dipuji, melainkan dari seberapa selaras ia hidup dengan kebajikan. Integritas, kejujuran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan tidak membutuhkan penonton. Nilai-nilai itu tetap bernilai, bahkan ketika tak seorang pun melihat. Memento mori mengajarkan bahwa hidup bukanlah panggung, dan manusia bukan aktor yang harus terus mempertahankan citra. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital yang memaksa kita terus membandingkan diri, mengingat kematian justru menghadirkan keheningan yang membebaskan. Ia membisikkan satu kebenaran. Tidak semua hal perlu dibuktikan. Tidak semua pencapaian perlu diumumkan. Dan tidak semua hidup perlu dipertontonkan. Ada kebebasan besar ketika seseorang berhenti hidup demi validasi dan mulai hidup demi nilai. Akhirnya, memento mori bukan ajakan untuk muram atau pesimis. Ia adalah panggilan untuk jujur. Jujur bahwa waktu kita terbatas. Jujur bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan demi pengakuan semu. Dan jujur bahwa ketenangan sejati lahir bukan dari sorak-sorai dunia, melainkan dari kesadaran bahwa kita telah hidup sesuai dengan apa yang benar meski tanpa tepuk tangan. Jika kamu ingin, aku bisa menyesuaikan monolog ini untuk narasi video, essay, atau konten carousel filosofis dengan potenggen-potenggen kalimat yang kuat. Salah satu ilusi paling berbahaya dalam kehidupan manusia modern bukanlah ketakutan, melainkan keyakinan diam-diam bahwa waktu selalu tersedia. Kita hidup seolah esok adalah sesuatu yang pasti, seolah kesempatan dapat dipanggil kembali kapan saja. Dari ilusi inilah lahir satu kebiasaan yang tampak sepele, namun perlahan menggerogoti makna hidup. Kebiasaan menunda. Kita menyebutnya dengan kata yang sederhana nanti saja. Dalam pandangan Stoik, memento mori hadir untuk menghancurkan ilusi tersebut. Mengingat kematian bukanlah upaya menanamkan kecemasan, melainkan cara untuk mengembalikan kesadaran kita pada kenyataan yang sering dihindari. Hidup tidak menjanjikan kelanjutan, tidak ada kontrak yang menjamin hari esok. Setiap penundaan, pada hakikat, adalah taruhan, bahwa kita masih akan diberi waktu taruhan yang tidak pernah kita kendalikan. Ilusi nanti saja, merasuki hampir semua aspek kehidupan modern. Kita menunda hidup sehat, karena merasa tubuh masih kuat. Kita menunda memperbaiki hubungan, karena ego masih ingin dimenangkan. Kita menunda mengejar hidup yang lebih jujur, karena takut pada ketidakpastian. Bahkan kebahagiaan pun sering ditunda. Seolah ia hanya layak diraih, setelah semua target tercapai. Tanpa disadari, hidup berubah menjadi ruang tunggu yang panjang, tempat di mana kita sibuk bersiap, namun jarang benar-benar hadir. Stoikisme melihat penundaan bukan sebagai masalah manajemen waktu, melainkan masalah cara pandang Marcus Aurelius, mengingatkan bahwa bukan karena kita kekurangan waktu, melainkan karena kita membuangnya. Memento mori memaksa kita bertanya dengan jujur. Jika hari ini adalah hari terakhir, hal apa yang selama ini terus kita tunda dengan dalih kesibukan atau hidup? Budaya modern sering mempromosikan gagasan bahwa hidup
dapat diatur sepenuhnya, bahwa dengan perencanaan yang tepat, segalanya bisa dijalani sesuai jadwal. Namun kematian berdiri sebagai bantahan mutlak atas keyakinan tersebut. Ayat menunggu kesiapan, tanpa menghormati rencana, dan tanpa peduli pada daftar prioritas kita. Kesadaran akan hal ini seharusnya tidak melumpuhkan, melainkan membebaskan. Ketika kita menerima bahwa waktu tidak sepenuhnya berada dalam kendali, kita belajar menghargai saat ini sebagai satu-satunya ruang hidup yang nyata. Ilusi nanti saja juga berkaitan erat dengan ketakutan akan ketidaknyamanan. Kita menunda perubahan karena perubahan menuntut keberanian. Kita menunda kejujuran karena kejujuran berisiko merusak kenyamanan semu. Namun Stoik mengajarkan bahwa hidup yang ditunda demi menghindari rasa tidak nyaman pada akhirnya akan berujung pada penyesalan yang lebih dalam. Memento mori menyingkap kenyataan pahit. Rasa sakit karena bertindak seringkali lebih singkat daripada penderitaan karena tidak pernah mencoba. Dalam konteks sosial hari ini, kita menyaksikan banyak orang terjebak dalam kehidupan yang tidak mereka pilih secara sadar. Pekerjaan dijalani tanpa makna, hubungan dipertahankan tanpa kehangatan, dan mimpi dikubur atas nama keamanan. Semua itu ditopang oleh satu keyakinan yang sama. Nanti akan ada waktu. Namun kematian tidak mengenal kata nanti. Ia hanya mengenal kenyataan bahwa hidup sedang berlangsung atau telah berakhir. Memento mori mengembalikan urgensi pada hidup. Ia tidak meminta kita terburu-buru, tetapi meminta kita hadir sepenuhnya. Ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi keberanian untuk tidak terus menunda menjadi diri sendiri. Kesadaran akan kematian membuat setiap pilihan terasa lebih jujur, karena kita tahu bahwa kesempatan untuk memperbaiki tidak selalu tersedia pada akhirnya. Ilusi nanti saja runtuh ketika kita menerima satu kebenaran sederhana. Hidup tidak menunggu kesiapan kita. Ia berjalan dengan atau tanpa kesadaran kita. Memento mori bukan pengingat untuk hidup dalam ketakutan, melainkan panggilan untuk berhenti menunda keberanian, kejujuran, dan makna. Karena hidup yang terus ditunda, pada akhirnya adalah hidup yang tak pernah benar-benar dijalani. Di era modern, kerja keras telah berubah dari sebuah nilai menjadi identitas. Seseorang tidak lagi sekadar bekerja untuk hidup, tetapi hidup untuk bekerja. Produktivitas dijadikan ukuran harga diri, kesibukan dianggap sebagai bukti nilai, dan kelelahan sering dipamerkan seolah lencana kehormatan. Dalam budaya seperti ini, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk bertanya, untuk apa semua ini dijalani? Stoikisme, melalui lensa memento mori, mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Jika hidup ini terbatas dan memang demikian, adanya maka kerja keras tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan hidup itu sendiri. Mengingat kematian bukanlah seruan untuk bermalas-malasan, melainkan undangan untuk bekerja dengan kesadaran, bukan dengan pengorbanan yang buta. Budaya kerja modern, yang sering disebut sebagai hustle culture, mengajarkan bahwa nilai manusia ditentukan oleh seberapa banyak ia menghasilkan, seberapa cepat ia bergerak, dan seberapa sedikit ia beristirahat. Waktu luang dipandang sebagai kelemahan, sementara kelelahan dianggap sebagai harga yang wajar demi kesuksesan. Namun, memento mori mematahkan narasi ini dengan satu kenyataan yang tak bisa ditawar. Tubuh memiliki batas, dan waktu memiliki akhir. Seorang stoik tidak menolak kerja keras. Sebaliknya, ia menjunjung tinggi tanggung jawab dan dedikasi. Namun, stoik menolak hidup yang sepenuhnya dikorbankan demi hal-hal eksternal jabatan, pengakuan, atau angka-angka yang tak pernah benar-benar cukup. Mengingat kematian, membantu kita melihat bahwa bekerja tanpa henti demi sesuatu yang tak kita kendalikan adalah bentuk perbudakan yang halus, namun nyata. Dalam kehidupan modern, banyak individu terjebak dalam rutinitas yang menggerus makna. Mereka bangun dengan kelelahan, tidur dengan kecemasan, dan menjalani hari-hari dengan pikiran bahwa semua ini akan terasa berarti nanti. Namun, memento mori menantang keyakinan tersebut. Jika hari ini adalah bagian dari hidup yang terbatas, mengapa ia dijalani seperti sekadar persiapan untuk sesuatu yang belum tentu datang? Stoikisme mengajarkan perbedaan penting antara bekerja dengan tujuan dan bekerja karena dorongan ketakutan. Ketika kerja didorong oleh rasa takut tertinggal, takut gagal, atau takut tidak dianggap cukup, maka kerja itu akan menguras jiwa. Sebaliknya, ketika kerja didorong oleh nilai kontribusi, keunggulan moral, dan tanggung jawab ia menjadi bagian dari hidup yang bermakna, bukan penggantinya. Memento mori juga mengingatkan bahwa tidak ada pencapaian yang kebal terhadap kefanaan. Jabatan akan digantikan, proyek akan dilupakan,
dan sistem akan terus berjalan tanpa kita. Kesadaran ini bukan untuk mengecilkan arti usaha, tetapi untuk meluruskannya. Kita bekerja bukan untuk keabadian nama, melainkan untuk melakukan yang benar selama kita masih ada. Dalam konteks sosial hari ini, kita menyaksikan meningkatnya kelelahan mental, kehilangan arah, dan perasaan hampa, meski secara lahiriah berhasil. Banyak yang telah mencapai apa yang mereka kejar, namun mendapati bahwa hidup terasa kosong. Memento Mori menjelaskan paradoks ini. Ketika hidup direduksi menjadi kerja semata, makna justru menghilang. Seorang stoik memahami bahwa hidup yang baik adalah hidup yang seimbang antara usaha dan kesadaran. Ia bekerja dengan sanggup-sunggah, namun tidak mengorbankan nilai-nilai yang membuat hidup layak dijalani. Ia tahu kapan harus berjuang dan kapan harus berhenti. Mengingat kematian membantunya menetapkan batas bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai bentuk kebijaksanaan. Pada akhirnya, Memento Mori mengajarkan bahwa bekerja keras tidak boleh berarti kehilangan hidup. Kerja adalah bagian dari hidup, bukan tujuan akhir darinya. Jika suatu hari hidup ini berakhir, yang akan berarti bukan seberapa sibuk kita, melainkan apakah kita hadir sepenuhnya dalam pekerjaan, dalam hubungan, dan dalam diri kita sendiri. Karena hidup yang dihabiskan seluruhnya untuk bekerja, tanpa pernah benar-benar hidup, adalah kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Di zaman ketika kesehatan mental menjadi isu yang semakin sering dibicarakan, manusia modern justru hidup dalam paradoks yang sunyi. Kita memiliki lebih banyak bahasa untuk membicarakan kecemasan, depresi, dan kelelahan batin, namun tetap terjebak dalam pola hidup yang melahirkannya. Tekanan untuk selalu baik-baik saja, selalu produktif, dan selalu relevan menciptakan beban psikologis yang terus menumpuk, seringkali tanpa ruang untuk bernapas. Dalam konteks inilah Memento Mori hadir, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penawar. Mengingat kematian, dalam pandangan stoik, bukanlah jalan menuju keputusasaan, melainkan jalan menuju kejernihan. Ia mengajarkan bahwa banyak beban mental yang kita tanggung lahir dari cara kita membesar-besarkan hal-hal yang, pada akhirnya, tidak menentukan makna hidup. Kecemasan modern sering berakar pada ketakutan akan masa depan tentang kegagalan, penilaian orang lain, kehilangan status, atau ketidakpastian hidup. Stoikisme memandang kecemasan ini sebagai akibat dari pikiran yang melampaui batas kendalinya. Memento Mori memotong lingkaran ini dengan satu kesadaran tegas. Masa depan tidak sepenuhnya berada dalam genggaman kita, dan hidup tidak menjamin kelanjutan. Maka, mengapa batin harus terus disiksa oleh hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi? Menghadirkan kesadaran akan kematian bukan berarti menyepelekan penderitaan mental. Justru sebaliknya, ia membantu kita memilah mana rasa sakit yang tak terhindarkan dan mana penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Banyak tekanan batin muncul karena kita memperlakukan masalah sementara seolah ia menentukan seluruh hidup. Memento Mori mengembalikan proporsi. Tidak semua kegagalan adalah akhir, dan tidak semua kesalahan layak dihukum seumur hidup. Dalam kehidupan sosial modern, manusia terus hidup di bawah sorotan nyata maupun imajiner. Media sosial memperkuat ilusi bahwa hidup orang lain selalu lebih baik, lebih bahagia, dan lebih berhasil. Perbandingan tanpa akhir ini menjadi bahan bakar utama gangguan mental. Namun kesadaran akan kematian meruntuhkan ilusi tersebut. Ketika kita menyadari bahwa semua manusia menuju akhir yang sama, hierarki semu itu kehilangan cengkeramannya. Tidak mengajarkan penyangkalan emosi, melainkan pengelolaan yang jujur. Memento Mori membantu kita menerima bahwa kesedihan, ketakutan, dan kelelahan adalah bagian dari kondisi manusiawi. Yang menjadi masalah bukan keberadaan emosi itu sendiri, melainkan ketika kita membiarkannya menguasai seluruh hidup. Dengan mengingat keterbatasan waktu, kita belajar untuk tidak menetap terlalu lama dalam penderitaan yang seharusnya bisa dilepaskan. Banyak gangguan kesehatan mental modern juga berakar pada perfeksionisme, keinginan untuk hidup tanpa cacat, tanpa salah, dan tanpa stoikisme. Melalui kesadaran akan kematian, menawarkan kerendahan hati yang menyembuhkan. Hidup ini rapuh, manusia ini terbatas, dan kesempurnaan bukan tujuan yang realistis. Menerima kefanaan berarti memberi diri sendiri izin untuk menjadi manusia, bukan mesin yang harus selalu optimal. Memento Mori juga mengajarkan pelepasan. Banyak luka batin bertahan karena kita menggenggam terlalu erat penyesalan masa lalu, rasa bersalah, atau kemarahan yang tak terucap. Mengingat kematian membantu kita bertanya dengan jujur, apakah beban ini layak dibawa sepanjang sisa hidup yang singkat?
Kesadaran akan akhir seringkali menjadi awal dari keberanian untuk melepaskan. Poda akornia, memento mori, bukan terapi instan, bukan pula solusi tunggal bagi kompleksitas kesehatan mental. Namun, ia adalah fondasi filosofis yang kuat pengingat bahwa hidup tidak harus dijalani dengan ketegangan permanen. Ia mengajak kita hidup dengan kesadaran, bukan ketakutan, dengan penerimaan, bukan perlawanan yang melelahkan. Karena ketika kita benar-benar memahami bahwa hidup ini terbatas, banyak hal yang selama ini menghantui pikiran perlahan, kehilangan kekuasaannya. Dan dalam keheningan itulah, kesehatan mental menemukan ruang untuk bernapas bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kita berhenti membebani hidup dengan tuntutan yang tidak perlu. Dalam kehidupan modern, hubungan antar manusia seringkali diperlakukan sebagai sesuatu yang selalu tersedia. Kita berasumsi bahwa orang-orang terdekat akan tetap ada, bahwa waktu akan selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki, dan bahwa kata-kata yang tak terucap dapat menunggu momen yang lebih tepat. Dari asumsi inilah lahir sikap menunda-menunda meminta maaf, menunda mendengar, menunda hadir sepenuhnya. Memento mori hadir untuk meruntuhkan asumsi tersebut dengan satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Tidak semua hubungan memiliki waktu yang panjang. Stoikisme memandang kematian bukan hanya sebagai akhir hidup individu, tetapi juga sebagai pengingat keras akan rapuhnya ikatan manusia. Setiap hubungan baik keluarga, persahabatan, maupun cinta berdiri di atas waktu yang terbatas dan kondisi yang tak selalu bisa kita kendalikan. Kesadaran ini seharusnya tidak membuat kita takut menjalin relasi, melainkan lebih bertanggung jawab dalam merawatnya. Banyak konflik dalam hubungan modern dipelihara oleh ego. Perbedaan kecil dibesarkan, kesalahpahaman dibiarkan mengendap, dan luka lama disimpan sebagai alat pembenaran. Kita sering merasa bahwa kemenangan dalam konflik lebih penting daripada kedamaian hubungan. Namun memento mori memaksa kita mengajukan pertanyaan yang lebih jujur. Apakah pembuktian diri ini masih berarti jika suatu hari orang itu tidak lagi ada dalam kehidupan yang serba cepat? Kehadiran sering dikalahkan oleh kesibukan. Kita duduk bersama, tetapi pikiran melayang ke layar lain. Kita mendengar, tetapi tidak benar-benar memahami. Stoikisme mengingatkan bahwa hubungan tidak diukur dari lamanya kebersamaan, melainkan dari kualitas perhatian yang kita berikan. Mengingat kematian membuat setiap percakapan menjadi lebih bernilai. Karena kita sadar bahwa tidak semua percakapan akan terulang, isu sosial modern menunjukkan semakin rapuhnya relasi manusia. Kesepian meningkat di tengah konektivitas yang masif. Banyak orang dikelilingi oleh kontak, tetapi kekurangan keintiman. Memento mori membuka mata kita bahwa relasi tidak bisa ditunda untuk dirawat nanti. Hubungan yang diabaikan hari ini mungkin tidak tersedia besok untuk diperbaiki. Stoikisme tidak menuntut hubungan yang sempurna, melainkan hubungan yang jujur dan berlandaskan kebajikan. Mengingat kematian membantu kita menurunkan ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain. Kita berhenti menuntut kesempurnaan dan mulai menghargai kehadiran. Kita memahami bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, sebagaimana kita sendiri memilikinya. Kesadaran akan kefanaan juga mengajarkan keberanian untuk mengampuni. Banyak hubungan hancur bukan karena kesalahan besar, melainkan karena ketidakmauan untuk melepaskan. Memento mori menyadarkan bahwa memelihara dendam berarti memilih beban batin yang mungkin kita bawa hingga akhir hidup. Stoik akan bertanya, apakah kemarahan ini layak menghabiskan waktu yang begitu singkat? Dalam konteks keluarga, pengingat akan kematian menjadi semakin kuat. Orang tua menua, anak-anak bertumbuh, dan maman-maman kecil berlalu tanpa disadari. Stoikism mengajak kita hadir sebelum kehilangan, mengajarkan pelajaran dengan cara yang lebih menyakitkan. Menghargai sekarang adalah bentuk kebijaksanaan, bukan sentimentalitas pada okernia. Memento mori mengajarkan bahwa hubungan adalah bagian dari hidup yang paling rentan, sekaligus paling bermakna. Ia tidak menjanjikan bahwa semua hubungan akan bertahan, tetapi ia memberi kita kesempatan untuk menjalaninya dengan kesadaran dan niat yang benar. Karena ketika kematian akhirnya datang, baik pada diri kita maupun orang lain, yang tersisa bukanlah siapa yang menang dalam konflik, melainkan apakah kita telah mencintai, mendengar, dan hadir dengan sepenuh hati selama waktu masih diberikan? Di tengah peradaban modern, manusia hidup dalam arus konsumerisme yang nyaris tak pernah berhenti. Keinginan diproduksi lebih cepat daripada kesadaran, dan kebutuhan seringkali dikaburkan oleh iklan, tren, serta tekanan sosial. Kita diajarkan, secara halus namun terus-menerus, bahwa kebahagiaan dapat dibeli, bahwa kekurangan
dapat ditambal dengan kepemilikan, dan bahwa nilai diri meningkat seiring bertambahnya barang yang kita miliki. Dalam lanskap semacam ini, memento mori berdiri sebagai pengingat yang mengganggu. Semua yang kita kumpulkan tidak akan ikut bersama kita menuju akhir. Stoikisme memandang konsumerisme bukan sekadar kebiasaan ekonomi, melainkan masalah batin. Ia tumbuh dari ketidakpuasan yang terus dipelihara perasaan bahwa apa yang ada sekarang tidak pernah cukup. Memento mori mengungkap akar dari kegelisahan ini. Ketika manusia lupa akan kefanaannya, ia berusaha mengisi kekosongan eksistensial dengan benda-benda yang sifatnya sementara. Namun kematian membongkar ilusi tersebut dengan kejujuran yang tak bisa ditawar. Tidak ada kepemilikan yang benar-benar dapat dimiliki. Dalam kehidupan modern, banyak orang bekerja bukan untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi untuk mempertahankan gaya hidup. Utang dibenarkan, kelelahan dinormalisasi, dan waktu dikorbankan demi kemampuan membeli lebih banyak. Memento mori mengajukan pertanyaan yang jarang kita hadapi. Apakah hidup ini dijalani, atau hanya dibayar dengan cicilan? Stoikisme mengajarkan bahwa nilai hidup tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menggunakan apa yang ada. Kesadaran akan kematian membantu kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara kecukupan dan keserakahan. Ketika kita menyadari bahwa waktu hidup terbatas, dorongan untuk menumpuk benda kehilangan daya tariknya. Kita mulai bertanya, bukan apa lagi yang bisa aku beli, tetapi apa yang benar-benar perlu aku jaga. Konsumerisme juga menciptakan ilusi identitas. Barang bukan lagi alat, melainkan simbol penanda status, rasa aman, dan penerimaan sosial. Namun memento mori meruntuhkan simbol-simbol ini. Di hadapan kematian, semua label runtuh. Tidak ada perbedaan antara yang memiliki lebih dan yang memiliki cukup. Yang tersisa hanyalah bagaimana seseorang hidup, bukan apa yang ia pamerkan. Stoikisme tidak mengajarkan penolakan total terhadap materi. Ia mengajarkan ketidakbergantungan. Mengingat kematian melatih kita untuk tidak menggantungkan ketenangan batin pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Barang bisa rusak, kekayaan bisa lenyap, dan status bisa jatuh. Jika ketenangan disandarkan pada hal-hal tersebut, maka hidup akan selalu berada dalam kecemasan yang rapuh. Dalam masyarakat modern, konsumerisme juga menjadi pelarian dari ketidakpuasan batin. Ketika hidup terasa hampa, belanja menjadi penghiburan sementara. Namun memento mori mengingatkan bahwa pelarian tidak pernah menyelesaikan masalah eksistensial. Kekosongan tidak bisa diisi dengan kepemilikan, karena yang dibutuhkan bukan penambahan, melainkan pemahaman. Kesadaran akan kematian mengajarkan kesederhanaan yang bermartabat. Ia bukan kemiskinan yang dipaksakan, melainkan kebebasan dari keinginan yang tak berujung. Stoik melihat hidup yang sederhana bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai kemenangan atas dorongan yang tak pernah puas. Dalam kesederhanaan, manusia menemukan ruang untuk hadir, berpikir, dan hidup dengan lebih utuh. Pada akhirnya, memento mori di tengah konsumerisme adalah ajakan untuk berhenti sejenak dan melihat hidup apa adanya. Ia mengingatkan bahwa waktu jauh lebih berharga daripada benda, dan ketenangan batin jauh lebih langka daripada kemewahan. Ketika hidup ini berakhir, yang akan berarti bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk merasa cukup. Banyak manusia mengira bahwa ketakutan terbesar dalam hidup adalah kematian. Padahal, dalam pandangan Stoik, ketakutan yang lebih berbahaya adalah hidup tanpa pernah sanggup-sanggup hidup. Memento mori tidak dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut akan akhir, melainkan untuk membongkar satu ironi besar, bahwa dalam upaya menghindari risiko, manusia justru menghindari hidup itu sendiri. Di zaman modern, rasa takut tampil dalam bentuk yang lebih halus. Ia tidak selalu hadir sebagai kepanikan, melainkan sebagai kehati-hatian berlebihan. Takut gagal, takut salah langkah, takut dinilai, takut keluar dari jalur yang dianggap aman. Ketakutan-ketakutan ini membentuk kehidupan yang rapi, stabil, dan dapat diprediksi, namun seringkali kosong dari keberanian dan makna. Stoikisme melihat ketakutan akan kematian sebagai kesalahpahaman mendasar. Kematian, menurut Stoik, bukanlah kejahatan. Ia adalah bagian alami dari kehidupan. Yang patut ditakuti bukanlah berakhirnya hidup, melainkan menjalani hidup dalam keadaan menunggu-menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi ideal, menunggu keberanian yang tak kunjung datang. Memento mori memaksa kita bercermin. Jika hidup ini singkat, mengapa kita menundukkan diri pada rasa takut yang mempersempit pilihan? Mengapa kita bertahan dalam kehidupan yang tidak kita pilih secara sadar,
hanya karena takut kehilangan kenyamanan, kesadaran akan kematian menyingkap bahwa keamanan absolut adalah ilusi, dan hidup yang sepenuhnya aman seringkali adalah hidup yang tidak bergerak. Dalam konteks sosial modern, banyak individu hidup mengikuti jalur yang ditentukan oleh ekspektasi kolektif. Pendidikan, karier, dan gaya hidup dipilih bukan karena selaras dengan nilai, tetapi karena dianggap paling minim risiko. Memento Mori menantang pola ini dengan satu pertanyaan sunyi, namun tegas. Jika hidup ini berakhir lebih cepat dari yang direncanakan, apakah kehidupan ini benar-benar milik kita? Stoikisme mengajarkan keberanian yang tenang, bukan keberanian yang bising, tetapi keberanian untuk hidup selaras dengan kebajikan, meski tanpa jaminan hasil. Mengingat kematian, memberi perspektif yang membebaskan, kegagalan bukanlah akhir, penolakan bukanlah kehancuran, dan kesalahan bukanlah aib yang kekal. Semua itu menjadi kecil ketika ditempatkan dalam bingkai waktu yang terbatas. Takut mati seringkali membuat manusia menumpuk perlindungan finansial, sosial, dan emosional hingga lupa membuka diri pada pengalaman hidup. Kita membangun tembok demi tembok agar tidak terluka, lalu heran mengapa hidup terasa jauh dan dingin. Memento Mori mengajarkan bahwa kerentanan bukanlah musuh, melainkan harga yang wajar untuk hidup yang autentik. Stoik tidak mengajarkan hidup sembrono. Ia hidup dengan kesadaran penuh akan risiko. Mengingat kematian bukan berarti menantang bahaya tanpa alasan, tetapi berhenti menunda hidup hanya karena ketakutan yang dibesar-besarkan. Hidup yang bermakna selalu mengandung ketidakpastian, dan tidak ada kebajikan yang tumbuh di tanah yang sepenuhnya aman. Pada akhirnya, Memento Mori membalik pertanyaan eksistensial kita. Bukan lagi bagaimana aku menghindari kematian, tetapi bagaimana aku hidup sebelum kematian itu datang. Ketika ketakutan akan mati kehilangan kuasanya, keberanian untuk hidup muncul dengan sendirinya. Karena hidup yang dihabiskan hanya untuk bertahan, tanpa keberanian untuk memilih dan bertindak, adalah bentuk kematian yang datang lebih awal. Dan, dalam pandangan Stoik, lebih baik menghadapi akhir dengan kesadaran bahwa hidup telah dijalani sepenuhnya, daripada hidup panjang dalam ketakutan yang tak pernah benar-benar memberi ruang untuk hidup. Di zaman ketika pencitraan menjadi kebutuhan, sosial dan ego sering disamarkan sebagai kepercayaan diri. Kerendahan hati terasa seperti nilai yang kian asing. Manusia modern diajarkan untuk menonjol, membuktikan diri, dan membangun narasi kehebatan pribadi. Keberhasilan dipamerkan, kegagalan disembunyikan, dan identitas dibangun dari apa yang terlihat. Dalam lanskap semacam ini, Memento Mori hadir sebagai latihan sunyi yang menantang pusat ego manusia. Stoikisme memandang kerendahan hati bukan sebagai sikap merendahkan diri, melainkan sebagai pemahaman yang jernih tentang posisi manusia di hadapan kehidupan. Mengingat kematian adalah cara paling jujur untuk meruntuhkan ilusi keagungan diri. Ia mengingatkan bahwa seberapapun tinggi pencapaian seseorang, ia tetap makhluk yang sementara datang tanpa membawa apapun, dan pergi tanpa membawa apapun. Memento Mori menyingkap batas yang sering kita lupakan. Jabatan, pengaruh, kekayaan, dan reputasi memberi rasa kuasa, tetapi semua itu berdiri di atas fondasi yang rapuh. Stoik tidak memusuhi pencapaian, namun ia menolak kesombongan yang lahir darinya. Mengingat kematian menjaga manusia agar tidak terjebak dalam keyakinan bahwa ia lebih penting dari kenyataan itu sendiri. Dalam kehidupan sosial modern, kerendahan hati sering disalahartikan sebagai kelemahan. Dunia menghargai suara yang paling keras, klaim yang paling berani, dan citra yang paling meyakinkan. Namun, Memento Mori mengajarkan bahwa keheningan dan kesadaran justru melahirkan kebijaksanaan. Ketika seseorang menyadari kefanaannya, ia berhenti merasa perlu untuk selalu benar, selalu unggul, atau selalu di atas. Stoikisme melihat ego sebagai sumber penderitaan yang halus. Banyak konflik lahir bukan dari kebutuhan, tetapi dari keinginan. Untaktik, banyak luka batin bertahan bukan karena peristiwa, tetapi karena harga diri yang tersinggung. Memento Mori meredam semua itu dengan satu pemahaman sederhana. Dalam skala hidup yang terbatas, sebagian besar pertarungan ego tidak pernah sepenting yang kita bayangkan. Kerendahan hati yang lahir dari kesadaran akan kematian juga mengubah cara kita memandang orang lain. Ketika kita menyadari bahwa semua manusia menuju akhir yang sama, perbedaan status, latar belakang, dan pencapaian kehilangan kekakuannya. Stoik melihat sesama manusia bukan sebagai pesaing dalam hierarki sosial, melainkan sebagai sesama makhluk rapuh yang sedang menjalani waktu yang singkat dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan. Memento Mori berfungsi sebagai penyeimbang yang krusial. Kekuasaan yang tidak disertai kesadaran akan kefanaan mudah
berubah menjadi arogansi. Namun pemimpin yang mengingat kematian memahami bahwa otoritasnya bersifat sementara. Ia memimpin bukan untuk memuaskan ego, tetapi untuk menjalankan tanggung jawab dengan adil dan bermartabat. Kerendahan hati stoik juga menumbuhkan keterbukaan terhadap pembelajaran. Seseorang yang sadar akan keterbatasan waktunya, tidak sibuk mempertahankan citra serba tahu. Ia bersedia mendengar, memperbaiki diri, dan mengakui kesalahan. Memento Mori mengajarkan bahwa mengakui ketidaktahuan bukanlah aib, melainkan bentuk kejujuran eksistensial. Di tengah budaya modern yang mendorong manusia untuk terus membangun persona, mengingat kematian menjadi latihan untuk kembali menjadi manusia apa adanya. Tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa sorotan. Hanya individu yang hidup dengan nilai, pilihan, dan tanggung jawabnya sendiri. Dalam ruang inilah kerendahan hati menemukan maknanya yang sejati pada akarnya. Memento Mori, sebagai latihan kerendahan hati, bukanlah upaya mengecilkan arti hidup, melainkan cara untuk menempatkannya dengan benar. Ia membebaskan manusia dari beban, menjadi luar biasa di mata dunia, dan mengarahkannya untuk menjadi cukup baik dalam menjalani hidup yang singkat. Karena ketika kematian akhirnya datang, yang akan berarti bukan seberapa besar ego yang dibangun, melainkan seberapa rendah hati seseorang hidup dalam kesadaran, kebajikan, dan kemanusiaan.